Selamat datang pada video pembelajaran tentang penyusunan asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Pada kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian, jenis-jenis, dan matriks asesmen pada kurikulum Merdeka. Oke, asesmen itu apa sih? Asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Nah, menjadi kesatuan artinya setiap kita melaksanakan pembelajaran, asesmen itu harus ada. Untuk apa asesmen itu dilakukan? Yakni untuk mencari bukti atau dasar ketercapaian pembelajaran. Jadi, asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Apa sih jenis-jenis dari asesmen tersebut? Asesmen dalam kurikulum Merdeka terdiri dari 3 jenis, yakni asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Mari kita bahas satu persatu. Sesuai namanya, asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan untuk mendiagnosa atau mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Dengan asesmen diagnostik, nantinya akan dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Asesmen diagnostik berfungsi untuk dapat membantu kita dalam merancang pembelajaran yang tepat sasaran, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, dan sebagai landasan untuk merancang asesmen belajar lebih lanjut. Lalu, kapan asesmen diagnostik harus dilakukan? Karena fungsinya untuk memetakan siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, maka asesmen diagnostik sebaiknya dilakukan di awal. Ada 3 waktu awal yang tepat untuk melaksanakan asesmen diagnostik, yakni awal tahun ajaran, awal lingkung materi, dan awal sebelum menyusun atau memodifikasi modul ajar. Selanjutnya, yakni asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan pada awal, pertengahan, akhir, dan sepanjang pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Asesmen formatif bisa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis terkait pembelajaran. Ini pasti biasanya yang paling sering dilakukan. Jadi, pada saat pembelajaran, siswa diberikan pertanyaan tertulis di bukunya, lalu dikerjakan. Nah, ini sama dengan asesmen as learning, atau misalnya selama pembelajaran, siswa itu saling menilai antar teman atau menilai diri sendiri. Misalnya pada saat temannya presentasi, siswa lain diminta untuk menilai siswa yang sedang presentasi. Hal ini termasuk ke dalam asesmen for learning. Selanjutnya, yakni asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan, yang biasanya dilakukan untuk asesmen sumatif, yakni penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, selanjutnya pembahasan kita mengenai matriks penilaian atau instrumen penilaian. Secara bentuk, instrumen penilaian ada berupa rubrik, ada checklist, kemudian catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Jenisnya bisa berupa observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, atau portofolio. Jadi, pada saat melaksanakan asesmen, silahkan dipilih dulu jenisnya. Apakah akan menggunakan observasi? Maka bentuknya boleh rubrik, bisa juga checklist, dan lainnya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik.